Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang perlu kita renungkan, yakni jangan sampai kita begitu sibuk menikmati kemerdekaan untuk mencari uang, tetapi justru malah lupa menggunakan kemerdekaan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan alhamdulillah, kita sudah merdeka. Tetapi ketika azan berkumandang, kita masih sibuk bekerja. Ketika waktu sholat tiba, kita masih berkata sebentar lagi. Ketika ada pengajian, kita berkata tidak sempat. Tetapi untuk mencari dunia, kita bisa meluangkan waktu berjam-jam malah. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup bukan sekedar mencari uang. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa tujuan utama kehidupan bukanlah menjadi kaya, bukan memiliki rumah yang besar yang mewah, bukan memiliki kendaraan yang mewah, dan bukan mengejar jabatan. Tujuan utama kita ada di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari uang itu boleh-boleh saja. Bahkan mencari nafkah untuk keluarga bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan cara yang halal dan niat yang benar. Tetapi jangan sampai alat berubah menjadi tujuan. Uang yang seharusnya membantu kita beribadah bukan membuat kita meninggalkan ibadah. Kemudian jangan sampai dunia ini dan segala macam pernak-pernik di dalamnya, aktivitas di dalamnya melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Kita perhatikan jemaah sekalian, Allah tidak mengatakan bahwa memiliki harta itu haram, tidak. Allah tidak mengatakan bahwa memiliki anak itu hal yang buruk, tidak. Tetapi Allah melarang harta dan anak membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berkata, saya tidak punya waktu untuk sholat. Na'udzubillah. Saya tidak punya waktu untuk sholat karena sibuk bekerja. Padahal Allah Subhanahu wa taala
yang memberikan kita pekerjaan. Jangan sampai kita berkata, saya tidak sempat membaca Al-Quran, padahal kita memiliki waktu untuk bermain, untuk bermain HP berjam-jam bahkan. Jangan sampai kita mengejar rezeki dari pagi sampai malam lamanya, tetapi kita lupa bahwa pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki tidak akan membuat kita kehilangan jatah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Sesungguhnya Ruhul Kudus, yakni Jibril, meniupkan ke dalam hatiku bahwa suatu jiwa tidak akan mati sampai ia menyempurnakan rezekinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan hadisnya sahih. Maka jangan sampai karena takut kekurangan rezeki kita mengorbankan solat kita. Rezeki yang menjadi bagian kita tidak akan pernah tertukar sama sekali, Bapak Ibu. Yang harus kita takutkan bukan kehilangan rezeki, tetapi kehilangan keberkahan dari rezeki tersebut. Sebab uang yang banyak tetapi tidak berkah bisa membuat kita jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jadikan kemerdekaan sebagai kesempatan dari Allah, nikmat yang besar dari Allah untuk mentaatinya. Kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan manusia. Ada kemerdekaan yang jauh lebih penting, yakni merdeka dari perbudakan hawa nafsu, merdeka dari kecintaan berlebihan kepada dunia ini, merdeka dari kebiasaan meninggalkan sholat, merdeka dari maksiat, merdeka dari kesyirikan, dan menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, untuk apa kita mencari uang bahkan sebanyak-banyaknya kalau akhirnya tidak sempat sholat? Untuk apa kita memiliki rumah yang besar kalau hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita memiliki kendaraan yang bagus, yang mewah, yang mahal? Itu justru membawa kita menuju maksiat. Untuk apa kita mengejar dunia ini kalau akhirat yang sebenarnya malah kita tinggalkan? Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, merdeka bukanlah menghambur-hamburkan uang, tetapi kemerdekaan harus kita isi dengan syukur, dengan ibadah, dan menggunakan harta secara bijak. Allah berfirman, "Wala tubazzir tabzira, innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin." Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Intinya kaum muslimin, kemerdekaan bukan berarti bebas berfoya-foya, menghamburkan uang atau mengikuti semua keinginan. Kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita mampu menggunakan nikmat Allah yang banyak ini sesuai syariat dan tidak diperbudak oleh hawa nafsu kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.